Alright. Oke, reading comprehension merupakan section yang ketiga saat tes TOEFL ya, TOEFL ITP. Section yang pertama berupa listening comprehension, waktu yang dibutuhkan sekitar 25 sampai 30 menit ya. Jumlah soalnya ada 50. Section yang kedua berupa structure unwritten expression, jumlah pertanyaannya ada 40, waktu yang dibutuhkan eh sekitar 25 menit. Kemudian section yang ketiga reading comprehension yang kita pelajari ini. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 55 menit. Oke, lumayan banyak ya, hampir 1 jam. Kemudian jumlah soalnya ada 50. Oke, jumlah soalnya ada 50. Oke, kira-kira ada sekitar 10 passage ya, 10 bacaan gitu. Kira-kira situ. Oke, question about the idea of the passage. Nah, pertama kita mempelajari terkait main idea. Nah, seringkali pertanyaan di reading comprehension ini menanyakan main idea atau topik gitu ya. It is very common for reading passage, okay, in reading comprehension section of the TOEFL test to have a question about the overall idea in the passage. The most common type of question asked about main idea. Nah, seringkali menanyakan pertanyaan main idea, topic, title, subject. Tuh. Occasionally, there will also be a question about how the information in the passage is organized. Dan juga nanti ada pertanyaan bagaimana informasi tersebut organized. Ya, nah. Nah, sekarang kita masuk skill yang pertama. Nah, skill yang pertama kita diminta untuk menjawab pertanyaan main idea. Answer main idea question correctly. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in variety of way. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Nah, langsung aja. Untuk menjawab pertanyaan main idea itu bagaimana? Oke, if a passage consists of only one paragraph. Jika passage, bacaan passage itu ya, terdiri dari satu paragraf saja. Maka cara menjawabnya, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Kita perlu membaca kalimat pertama ya. Kita perlu membaca kalimat pertama untuk menentukan main idea. Contoh ya. Nah, ini kan ada satu paragraf. Maka yang perlu kita baca untuk menjawab pertanyaan main idea nih kan, what is the topic? Topik itu termasuk pertanyaan main idea ya. Maka yang perlu kita baca adalah kalimat pertama saja. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction. Nah, perbedaan tajam is made dibuat antara intelligence, kecerdasan dan reasoning, penalaran. Titik. Nah, kalimat pertama saja yang perlu kita baca untuk menjawab pertanyaan main idea. Oke, kita baca lagi ya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction. Nah, perbedaan tajam itu dibuat antara intelligent, kecerdasan, dan reasoning, penalaran. Sehingga jawaban tepat apa nih, Bapak Ibu? What is the topic of this passage? A. Intelligent of John Dewey. B. Distinction, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. C. Dewey idea on the ability to reason. D. How intelligence differ from reasoning in the way words. Oke, jawaban tepat adalah D ya. Bagaimana intelijen kecerdasan tersebut berbeda dari reasoning, penalaran in the way words. Kenapa enggak A? Kalau A yang disebutkan hanya intelligence saja, padahal di sini A menyebutkan reason juga, penalaran ya. Kalau B, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Bener sih, perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Tapi ada jawaban D yang lebih spesifik gitu ya. Oke, C, Dewey idea on the ability to reason. Kemampuan untuk menalar, hanya menalar saja yang disebutkan. Sehingga jawaban tepat adalah D. Itu caranya ya. Oke, nah itu kalau PC tersebut memiliki satu paragraf. Nah, kalau PC tersebut memiliki lebih dari satu paragraf, tapi kan nanti kenyataannya pada saat tes ya, PC-nya itu mungkin lebih dari 3 paragraf. Nggak mungkin satu paragraf aja ya.
Oke, if a passage consists of one more than paragraph, jika passage tersebut lebih dari satu paragraf, you should study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Nah, kita perlu membaca kalimat pertama ya, kalimat pertama di setiap paragraf. Kalau paragrafnya 3, seumpama ya, maka kita perlu membaca kalimat pertama di paragraf pertama, kalimat pertama di paragraf kedua, dan kalimat pertama lagi di paragraf yang ketiga. Berarti semua paragraf kalimat pertama harus kita baca. Tuh. Contoh di sini ada 2 paragraf ya. Berarti yang perlu kita baca adalah kalimat pertama di paragraf pertama dan kalimat pertama di paragraf yang kedua juga. Contoh, nitrogenification. Jadi nitrogenification is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Di mana proses secara terus-menerus menjadi sirkulasi biologi, ya. Tuh. Nah, titik. Nah, kemudian kita baca lagi paragraf yang kedua, the opposite process denitrification. Jadi proses denitrification yang merupakan perlawanan ya, berlawanan derivacation maksudnya. Return nitrogen, mengembalikan nitrogen ke air, udara. Nah, sehingga jawaban tepat apa nih, teman-teman? Which of the following would be the best title for this passage? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah B. 2 proses nitrogen. Jadi ada 2 proses nitrogen. Oke. Kenapa nggak E? Kalau E hanya disebutkan hanya vacation saja, hanya di paragraf pertama saja itu. Kurang tepat ya. Kalau C kembalinya nitrogen ke udara yang disebutkan hanya di paragraf yang kedua ya. Kalau D, the effect of nitrogen offline line belum disebutkan. Oke, bisa dipahami ya. Untuk menjawab pertanyaan main idea. Nah, sekarang the following child outline the key information that you should remember about the main idea question. How to identify the question? Bagaimana untuk menentukan pertanyaan tersebut? Main idea questionnya. What is the topic of the passage? Apa topik dari passage tersebut? Okay, what is the subject of the passage? What is the main idea of passage? What is the author main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Nah, where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut ya? The answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Kita perlu membaca kalimat pertama ya untuk menentukan main idea di setiap paragrafnya ya. Oke. Kemudian how to answer the question, bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pertama, read the first line of each paragraph. Oke, bacalah kalimat pertama, baris pertama maksudnya. Baris pertama atau kalimat pertama mudahnya ya. Oke. Kalimat pertama. Kalimat itu diakhiri oleh titik gitu ya. Kemudian look for a common theme or idea in the first line. Oke, carilah tema umum atau ide umum di kalimat pertama tersebut. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really found the topic sentences. Eliminasi. Any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 1. Oke. Nah, ini coba nih silahkan dikerjakan dulu soal 1 dan 2. Oke, silahkan dikerjakan dulu soal 1 dan 2. Oke, coba nih silahkan dikerjakan ya.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Soal 1 dan 2 dulu nih. Oke, number 1. Which of the following best describe the topic of the passage? Nah, berikut ini. Oke, mana yang tepat menjelaskan terkait topik? Oke, the city of Fort Knox. Oke, Federal Gold Depository, the US Army Post at Fort Knox, atau Gold Bullion? Oke, jawaban tepat adalah B ya. Nah, kita baca nih. Fort Knox ya, Fort Knox yang berada di Kentucky ya, adalah the site of the US Army Post, adalah lokasi tentara atau tempat tentara Amerika Serikat. But it is even more renowned ya. Dan tetapi namun tetap bahkan maksudnya, tetapi tempat ini bahkan lebih terkenal dengan Fort Knox Bullion Depository. Oke, Fort Knox Bullion Depository. Oke, yang merupakan the massive vault, berangkas besar ya, yang menyimpan that contain, yang memuat the bull, oke, bagian pemerintah, oke, penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Titik. Sehingga jawaban tepat adalah B. Kenapa enggak E? Kalau E yang disebutkan hanya tempatnya, karena di sini ada selain tempat ya, juga menyebutkan pemerintah Amerika Serikat dan juga menyebutkan penyimpanan emasnya itu ya. Sehingga jawaban tepat adalah penyimpanan emas federal. Oke. Kenapa enggak C? Kalau C yang disebutkan, oke, tempatnya juga. Kalau di Gold Bullion, emas batangan, itu yang disebutkan hanya emasnya saja. Nah. Next, number 2, which of the following would be the best title for this visit? Nah, untuk titel, untuk judul, ini apa nih kira-kira? The Massive Concert Fall, Fort Knox Security, where the US keeps its gold. D, A Visit to Kentucky. Jawaban tepat adalah C ya, di mana US tersebut keep menyimpan goldnya, emasnya. Kenapa enggak E? Kalau E yang disebutkan the massive concerted fall, kurang cocok ya. Kalau B, Fort Knox Security, keamanan Fort Knox. Kalau D, a visit to Kentucky. Yang perlu kita baca hanya kalimat pertama saja ya. Oke, C ya nih ya. Next. Oke, paham lah ya. Nah, sekarang kita masuk P2 question 3 and 4. Nah, soal 3 dan 4. Nah, ini silakan dikerjakan lagi nih teman-teman. Oke, kita bahas lagi ya. Which of the following best state? Oke, the subject of this visit. Nah, ini kira-kira jawaban tepat apa? A, B, C, or D?
dari Kak Widya Susi B, Kak Santi Susanti B juga. Oke, kita cek ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan main idea atau subjek ya, atau topik, itu kita perlu membaca kalimat pertama. One identifying. Nah, salah satu menentukan karakteristik of mineral adalah their relative hardness, dengan kekerasan relatif mereka, which can be determined, yang bisa ditentukan by scratching. Scratching itu menggores satu mineral with another, dengan mineral yang lain. Sehingga jawaban tepat adalah B. Menentukan mineral by mean of a scratch test, dengan tes menggores. Kenapa nggak A? Kalau A, the hardness of diamond, kekerasan dari diamond, itu belum disebutkan ya di kalimat pertama. Berarti bukan ya. Kalau C, feldspar, juga belum disebutkan. Recognizing mineral in their natural state, juga belum disebutkan. Oke, next, number 4. The main idea of this pset. Nah, main idea dari pset ini adalah apa nih? A, B, C, or D. Oke, dari kemudian C, A. Cek. Kalau A, the hardness of mineral. Jadi kekerasan dari sebuah mineral can be determined, bisa ditentukan dengan kemampuannya untuk make mark, tanda ya, membuat tanda on other mineral, ya, menggoreskan, membuat tanda ya. Ya, jawaban tepat adalah A. Kenapa nggak B? Diamond belum disebutkan. Softer mineral cannot be scratched. Nah, ini juga belum disebutkan. Thoughts juga belum disebutkan. E ya. Next. Berikutnya Passage 3. Nah, Passage 3 ini ada dua paragraf. Oke, silahkan dikerjakan lagi soal 5 dan 6. Oke, kita bahas ya, Bapak Ibu. Number 5, the passage mainly discusses. Kira-kira mendiskusikan apa nih? A, B, C, or D, soal nomor 5. Oke, jawaban tepat adalah D, A, B. D itu apa? Hurricane in one part of the world ya. Nah, ini kan ada dua paragraf ya. Kalau dua paragraf, kita perlu membaca kalimat pertama di paragraf pertama dan kalimat pertama di paragraf yang kedua juga. Hurricane, jadi badai hurricane ya. Ini nama badai ya. Generally occurred. Oke,
Umumnya terjadi di North Atlantic, Atlantik Utara from May through November, dari bulan Mei sampai November. With the peak of the hurricane, dengan puncak musim hurricane di bulan September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Jadi jarang sekali mereka, badai tersebut jarang sekali terjadi dari Desember sampai April di wilayah tersebut ya. Kemudian of the tropical storm, dari badai tropical yang terjadi di setiap tahun di Atlantik Utara, only about sekitar 5 yang cukup powerful disebut sebagai hurricane. Sekitar 5 yang cukup digagal. Kalau B, how banyak hurricane terjadi di setiap tahun, itu yang disebutkan di paragraf kedua saja, bukan ya? Kalau B, the strength of hurricane, kekuatan dari hurricane, juga tidak disebutkan ya. Kemudian the weather in North Atlantic, cuaca di Atlantik Utara, ya badai. Oke, cuman di sini kan semuanya menjelaskan badai, nggak cocok juga. Maka jawaban tepat adalah di hurricane in one part of the world. Ya. Oke, badai di satu bagian dunia. Ya. Oke, next number 6. The best title for this visit would be. Nah, ini kira-kira jawaban yang tepat apa nih? A, B, C, or D. Oke, soal nomor 2. Yaitu badai di Atlantik Utara, Storm of Northern Atlantic, gitu ya. Misalnya ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk skill yang kedua. Nah, selain main idea, nah, terkadang kita diminta untuk menjawab pertanyaan soal reading comprehension ini adalah recognize. Recognize the organization of idea. Maksudnya apa hubungan? Nah, ini hubungan idenya. Hubungan ide paragraf pertama dengan hubungan ide paragraf yang kedua, hubungan ide paragraf kedua dengan paragraf yang ketiga, paragraf keempat dengan paragraf yang kelima, tergantung nanti pertanyaannya ya. Oke, in the reading comprehension section of the TOEFL test, there will sometime be question about the organization of idea in a passage. In this type of question, you will be asked to determine how the idea in one paragraph or paragraphs relates, yaitu berhubungan. Bagaimana ide di paragraf pertama atau paragraf yang lain maksudnya berhubungan dengan ide paragraf lainnya juga. Maksudnya paragraf pertama dengan paragraf kedua dengan paragraf yang ketiga dan lain sebagainya ya, tergantung pertanyaannya nanti. Contoh nih, contoh pertanyaan. The second paragraph, maksudnya the second paragraph itu apa hubungan paragraf yang kedua dengan paragraf yang pertama ya? Hubungan paragraf kedua dengan paragraf pertama, bukan pertama dengan kedua, tapi kedua dengan yang pertama, gitu ya. Oke, maka yang perlu kita baca adalah sama dengan menjawab pertanyaan main idea ya. Kita perlu membaca kalimat pertama. Kita perlu membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Berarti kita baca dulu paragraf pertama nih. Paragraf pertama, kalimat pertama di paragraf pertama ya. If us, jika ditanya who invent, siapa yang menemukan ya, the game baseball, pertandingan baseball, most American, jadi banyak orang Amerika will probably reply, akan menjawab bahwa itu adalah Abner Doubleday. Titik. Nah, setelah itu di paragraf yang kedua, today most smart historian, jadi banyak sejarawan olahraga are in agreement, setuju bahwa Doubleday really did not have, sungguh tidak memiliki banyak melakukan the development of baseball, perkembangan baseball. Oke, jadi sekarang hari ini ya, sejarawan olahraga setuju bahwa Doubleday ini tidak memiliki banyak kontribusi dalam perkembangan baseball. Berarti paragraf kedua ini ngapa? Oke, memberikan contoh untuk mensupport, presiden mengawali ide di paragraf pertama, outline menjelaskan efeknya, atau refute menolak ide paragraf pertama. Yaitu menolak. Oke, pertama kan bahwa orang Amerika akan menjawab bahwa Abner Doubleday yang menemukan pertandingan baseball ya. Sedangkan di paragraf yang kedua dibuktikan oleh sejarawan olahraga bahwa Doubleday ini tidak memiliki banyak melakukan perkembangan baseball gitu. Menolak, berarti menolak ide paragraf pertama itu. Alright.
Nah, sekarang the following chart outline the key information. Nah, berikut ini menjelaskan, chart tersebut menjelaskan, menguraikan the key information you should remember about question on the organization of idea. How to identify the question, bagaimana untuk menentukan pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan dari the organization of idea itu apa saja? How is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to, berhubungan dengan informasi di paragraf pertama. Where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? The answer to this type of question can generally be determined. Dengan apa? Melihat kalimat pertama, appropriate paragraph, terhadap paragraf yang dituju, maksudnya tergantung pertanyaannya. How to answer the question? Read the first line of each paragraph. Bacalah kalimat pertama di setiap paragraf. Look forward that show relationship between the paragraph. Choose the answer that best expresses the relationship. Tuh. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 2, page 1, soal 1 dan 2. Nah, ini soal 1 dan 2. Nah, ini silakan dikerjakan terlebih dahulu soal 1 dan 2 ya. Oke, kita bahas ya. Number one, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi di passage tersebut organized? Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah B. Oke, kita cek ya. Conflict within an organization, dalam organisasi, is not always view as undesirable. Ya, tidak selalu dipandang sebagai undesirable. Ya, selalu dianggap, maksudnya dianggap ketidakinginan ya. Oke.
tidak diinginkan. Kemudian according to traditional view of conflict. Nah, konflik menurut tradisional ya, bahwa konflik itu berbahaya to an organization. Titik. Kemudian the interactionist view of conflict. Menurut pendapat interaksionis, how bahwa konflik can serve. Jadi konflik bisa memberikan fungsi penting dalam sebuah organisasi by reducing complacency among workers and causing positive changes to occur. Sehingga jawaban tepat adalah ya B ya, yaitu contrasting view, pendapat yang kontras ya. Karena ada pendapat yang kontras, konflik tersebut presented, disajikan. Next, number 2, what type of information? Nah, tipe informasi apa is include, dimuat, yang memuat di paragraf yang ketiga. Nah, ini yang ditanyakan di paragraf ketiga aja nih. Apa nih? A, B, C, or D? Kalau A, comparison, membandingkan interaksionis dan traditional view of conflict. Kalau B, a discussion, mendiskuskan kelemahan dan interaksionis dari interaksionis view of conflict. Kalau C, an outline, penjelasan ya, style type manager who prefer interaction view of conflict. Kalau di description, penjelasan one of, salah satu pendapat yang bertentangan ya, dia bertentangan kan, on the other hand kan, bertentangan ya dengan pendapat sebelumnya itu. Alright. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk passage 2. Nah, basic 2, question 3 and 4. Soal 3 dan 4 nih. Soal 3 dan 4. Nah, ini silakan dikerjakan lagi ya. Kita bahas lagi ya. What type of information? Nah, tipe informasi apa yang memuat di paragraf yang pertama? Apa nih? Argumen, definisi, opini, atau teori? Ini mudah ya. Yaitu tentunya definisi ya. I IQ or intelligent quotient is defined. Nah, ini ada kata define, didefinisikan sebagai the ratio of personal mental age, usia mental seseorang terhadap
usia chronological with the ratio multiple yang di apa multiple kalikan 100 to remove untuk remove the decimal kan itu. Next number 4, how does the information, bagaimana informasi di paragraf yang ketiga. Nah, how does the information in the third paragraph, bagaimana informasi di paragraf ketiga itu differ, berbeda dari informasi di paragraf yang kedua. A, B, C, or D. Oke, intinya apa perbedaan paragraf ketiga dan paragraf kedua ya. Yang ditenangkan 3 dan 2, bukan 2 dan 3, tapi 3 dan 2 dulu. Tiganya yaitu in practice. Praktis berarti pada realitanya, kenyataannya, prakteknya ya. Sedangkan in teori ini ya sebuah teori apa? Gagasan ya. Oke, hanya gagasan. Oke, sehingga jawaban tepat adalah A. It present contrasting point of view. Point of view itu pendapat ya. Ini bukan pendapat. Yang satu teori, yang satu praktis itu bukan pendapat. Bukan E. Jawaban tepat adalah C. It present real information. Jadi menyajikan real information, informasi yang real. Nah, praktis kan real ya. Kenyataannya, praktekannya, lapangannya maksudnya ya. Daripada premise rather than premise. Premise itu adalah gagasan sama dengan teori itu. C. Kalau B bagaimana? It follow chronological from the idea in the second paragraph. Kurang cocok juga. Kalau di it present menyajikan contoh dari ide in the second paragraph juga nggak cocok. Yaitu menyajikan real information, informasi yang nyata daripada gagasannya. Itu praktis kan, teori sama praktis. Lanjut ya. Next, berikutnya PZ 3. Nah, PZ 3 question 5 and 6. Oke, soal 5 dan 6. Oke, nah ini silakan dikerjakan. Oke, lagi ya. Soal 5 dan 6.
Oke, kita bahas ya. Number five, how is the information? Bagaimana informasi di PC tersebut organized? Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke, jawaban tepat adalah A ya. Nah, kita lihat dulu nih. The largest lake, jadi danau terbesar di Western United States, jadi di Amerika bagian barat ya, adalah Great Salt Lake, adalah danau garam besar ya. And inland, pedalaman, yaitu danau saltwater, yang berada di danau saltwater yang berada di pedalaman di northwestern Utah. Northwestern itu apa? Barat, barat laut ya, di Utah, just outside the state capital of Salt Lake City, yang berada di luar ibu kota. Oke, Salt Lake City. Kemudian Old Fork. Nah, the Great Salt Lake is fed by freshwater stream. Itu dialiri oleh apa namanya, aliran air, apa namanya, air tawar gitu ya. It is actually saltier. Jadi kadar kegaramannya itu melebihi dari ocean of the world. Oke. Laut di dunia itu ya. Kemudian the Great Salt Lake can vary tremendously from its normal size. Bisa bervariasi dari normal size-nya 1.700 square mil depending on, tergantung pada long term weather condition, kondisi cuacanya itu. Oke, sehingga jawaban tepat adalah ya. Two unusual characteristic. Jadi dua karakteristik yang unusual of Great Salt itu didiskusikan. Apa saja dua tersebut? Pertama, kadar kegaramannya, bahwa dia lebih, kadar garamannya lebih masin lagi daripada lautan ya. Kemudian yang kedua, size-nya ya, size-nya berbeda tergantung kondisi cuacanya. Oke, number six, the third paragraph, di paragraf yang ketiga ini memuat informasi apa nih? Oke, yaitu B ya, the effect on contrasting view, yaitu efek dampak dari cuaca yang berbeda, kondisi cuaca yang berbeda mempengaruhi size-nya, size dari danau tersebut. Nah, misalnya ya. Next. Nah, berikutnya nah nih, TOEFL exercise. Oke, dari skill 1 dan 2 ya. Nah, ini silakan dikerjakan lagi nih, soal 1 dan 2. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, kita bahas ya. Number one, soal nomor 1 ya. What is the main idea of the PSET? Apa main idea dari PSET ini? Oke, jawabannya C ya. Oke, yaitu different calendar have dissimilar
base, yaitu kalender yang berbeda memiliki dasar yang berbeda. Nah, common type of calendar can be based, bisa berdasarkan sun and moon ya, berdasarkan bulan dan matahari. Oke. The solar calendar is based on the solar year, yaitu solar calendar berdasarkan solar year ya. Kemudian the lunar calendar is synchronized the lunar month daripada the solar year. Berarti ya kalender berbeda memiliki dasar yang berbeda. Itu kalau solar calendar berdasarkan solar ya. Sedangkan lunar ya berdasarkan lunar juga. Berdasarkan bulan maksudnya. How is the information in the page organized? Nah, ini jawaban tepat. B ya. Two type of calendar are described. Jadi dua tipe kalender tersebut dijelaskan, didiskusikan. Oke. Nah, sekarang PC2. Nah, PC2 question 3 and 4 nih, teman-teman. Soal 3 dan 4. Nah, ini silakan dikerjakan lagi. Oke, kita bahas ya. Number 3, which of the following expresses the main idea of the passage? Nah, berikut ini mana yang mengekspresikan main idea dari passage tersebut? Oke, jawaban tepat adalah nih jawabannya antara. Oke, ada jawabnya BB, ada jawab CB. Oke, kita cek ya. Kita baca dulu vaksin. Oke, are prepare itu dibuat ya. Oke, vaksin dibuat from harmful virus ya. Dari virus yang berbahaya atau bakteri yang berbahaya, administered to patient to provide immunity to specific disease. Jadi berbahaya yang diberikan kepada kepada pasien untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu ya. Immunity, kekebalan. Kemudian the most basic class. Our vaccine actually contain the disease causing yang menyebabkan mikroorganisme that have been killed yang dibunuh with a solution containing formaldehyde ya. Tuh. Kemudian a second type of vaccine. Jadi tipe yang kedua dari vaksin memuat apa? Toksin. Oke, memuat toksin yang dihasilkan yang diproduksi by the microorganism. Oke, mikroorganisme daripada mikroorganisme themselves. Oke. Kemudian final type. Oke, final type of vaccine contain living microorganism ya. Mengandung mikroorganisme hidup yang telah that have been render, yang telah dinetralkan maksudnya ya, yang telah dinetralkan. Oke, sehingga jawaban tepat adalah nih
vaksin in different way. Jadi vaksin diperoleh dengan berbagai cara. Oke, berasal dari beberapa cara. Maksudnya itu ya. Oke, number four, how many type? Berapa banyak tipe nih? Berarti kan ini udah dua nih, second. Berarti finalnya ini tiga ya. Ada tiga. Alright. Lanjut ke skill yang ketiga ya. Nah, di skill yang ketiga, nah kita masuk skill yang ketiga, answer state detail question correctly. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan state detail. Oke, state detail dengan benar. A state detail itu bagaimana? A state detail question ask about one piece of information. Jadi kita diminta untuk mencari informasi, secuil informasi di PC daripada the PC as a whole ya. PC secara keseluruhan. Hanya mencari beberapa informasi saja. The answer to this question are generally given in order in the PC. Tentunya jawabannya ada di PC ya. And the correct answer is often a restatement of what is given in the PC. Okay. This means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the word are not exactly the same tentunya ya. Nah, contoh, langsung aja masuk ke contoh. Williamsburg is a historic city. Nah, ini yang ditanyakan adalah nih, according to the passage, berdasarkan passage, Williamsburg is located. Williamsburg itu terletak di mana? Oke, maka kita baca nih Williamsburg ya. Williamsburg is a historic city. Kota yang historik bersejarah di Virginia, situated yang terletak di Venezuela. Between two river antara dua sungai, Sungai York and James. Nah, sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? Oke. On an island di sebuah pulau in the middle of a river di tengah sungai. Sea di mana York Angeles bertemu atau one piece of land with river to set yaitu satu pulau dengan sungai dua sisi. Yaitu di ya satu sungai yang dikelilingi oleh yang diapitkan oleh sungai York and James kan. Berarti one piece of land with river on two sides. Bukan di tengah sungai ya. Kalau tengah sungai berarti sungainya cuma satu ya. Next, number two, the passage indicate that gemstone. Oke, passage tersebut menunjukkan bahwa gemstone, nah yang ditanyakan adalah gemstone ya. Maka yang perlu kita baca adalah 26. Nah, mulai dari it was settled by English colony in 1633. 26 after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D. Itu jawaban tepat adalah nih C ya. The first permanent English colony in Amerika ya. Disesuaikan aja. Oke, number three. Soal yang ketiga nih. The passage state that's the name Middle Plantation. Yang ditanyakan adalah Middle Plantation nih. Oke. Middle Plantation. Middle ya perkebunan apa? Middle tengah ya. Nih Middle Plantation. Nah, ini kan. Oke, mana nih Middle Plantation? Nih, in the beginning of the middle nih. Berarti yang perlu kita baca, in the beginning of the colony Williamsburg was named Middle Plantation because of karena lokasinya di tengah peninsula. Oke, sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D? A, nama yang lebih baru daripada Williamsburg. B, berasal dari lokasi koloni Venezuela, semenanjung maksudnya. Kemudian si mengacu lebih memilih atau mengacu pada bagian tengah Inggris merupakan bagian dari penjajah atau diberikan kepada koloni baru karena terletak tengah plantationnya perkebunan ya. B ya berasal dari lokasi of colony on Peninsula. Nah itu. Alright.
Nah, sekarang the following chart outline the key information that you should remember about state detail question. Nah, state detail question, how to identify the question. According to the passage, okay, it is stated in the passage. The passage indicate that the author mentioned that which of the following is true. Berikut ini mana yang benar. Where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? The answer to this question are found. Ditemukan di passage tentunya. How to answer the question? Bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Pertama, choose a keyword in the question. Skim in the appropriate part of the passage for keyword or idea. Read the sentence. Bacalah kalimat yang memuat keyword kata kunci atau ide tersebut dengan benar. Yang keempat, look for the answer that listed an idea in the passage. Kemudian yang kelima, eliminasi the definitely wrong answer and choose the best answer for the remaining choice. Nah. Right. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 3. Oke, passage 1, soal 1 sampai 3. Nah, ini silahkan dikerjakan ya, soal 1 sampai 3. Oke, kita bahas ya. Number 1, soal yang pertama. According to the passage. Nah, berdasarkan passage nih, what happened? Apa yang terjadi during an ice age? Nah, ini jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D kira-kira. Oke, jawaban tepat adalah C ya. Ice cover a large portion of the earth surface, yaitu ice menutupi porsi permukaan bumi. Ya, nih ice age, this period, di mana period tersebut when ice cover menutupi extensive area of the earth ya. Next, number 2, the passage cover menutupi how many different method? Berapa banyak metode of reckoning past age? Ada banyak berapa metode nih? 1, 2, 3 atau 4? Ada 2 ya, 2 ya. Nih, kita lihat past ice age ya. Nah, past ice age can be recognized from rock strata that show, yang menunjukkan evidence of foreign material deposit
yang dibekukan by moving wall and ice or melting glacier. Ice age can be recognized from land formation. Jadi ada dua, rock strata sama land formation ya. Oke, next number 3. According to the PSET. Nah, berdasarkan PSET nih. What is the rock strata is clue to geologies of past ice age. Nah, ini apa nih? A, B, C, or D? Ice melting glacier, U-shaped valley, atau substances from other area? Ya, B ya, melting glacier. Mudahan ya. Oke, next ya. Berikutnya, nah sekarang kita masuk passage to question 4 to 6. 4, 5, dan 6. Terkait apa nih? The human earth ya. Jantung manusia. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas ya. Number 4, the passage indicate. Nah, passage tersebut indicates menunjukkan bahwa ventricle yang ditanyakan adalah ventricle nih ya. Jawaban tepat apa nih? A, B, C, or D. Oke, have relatively thin walls, send blood to the arteria, are above the atria, atau force blood into the arteries. Yaitu memaksa ya. Memaksa atau force blood memompa darah ke arteri. Oke. Nih kita baca ya. The ventricle aortic wall lower chamber, yaitu merupakan ruangan bawah berdinding tik tebal ya. Kalau thin tipis ya. Kalau atria dia dinding tipis tapi bagian atas. Kalau ventricle bawah berdinding tebal ya.
That receivement yang menerima darah dari atria. Oke, dari menerima darah dari atria. Dan push it memompanya ke arteris. Nah, memompa ke arteris. With each construction of the earth. Berarti soal nomor 5. According to the passage, when is blood? Kapan darah push memompa ke arteria dari ventricle? Oke, A, B, C, or D nih. Soal nomor 5. Yaitu, nah nih, which is construction of the earth nih. Petunjuknya. Setiap kontraksi dari jantung. Berarti setiap jantung berdetak. Oke, saat as the earth beats. Saat jantung berdetak. Oke, number 6. According to the passage. Nah, berdasarkan passage, which part of the earth? Oke, kapan jantung tersebut get blood, menerima darah from the body tissue dan push it, melewatinya ke tulang. Oke, paru-paru. Berarti bagian right ya, kanan ya. Oke, bagian kanan. Nah, petunjuknya ini. The role of chamber. Jadi peran dari ruangan. Oke, bagian sisi kanan ya. Dari jantung tersebut is to receive the oxygen depleted blood from the body tissue and send it to tulang, mengirimnya ke paru-paru itu. Alright, mudah lah ya. Oke, nah sekarang kita masuk skill yang keempat. Nah, di skill yang keempat yaitu find unstate detail. Nah, kita diminta untuk menemukan unstate. Unstate itu bagaimana? You will sometimes be asked, in the reading comprehension section of the TOEFL test to find an answer. Yaitu menemukan jawaban that is not said, yang tidak ada. Jadi kita diminta untuk mencari jawaban yang tidak ada. Not mentioned, tidak disebutkan, atau not true, tidak benar. The basic. This type of question really mean that 3 of the answer are said. Berarti nanti ada 3 pilihan jawaban yang ada mention, disebutkan, atau benar. Tuh. Jadi kita diminta untuk mencari jawaban yang tidak ada, tidak benar, atau jawaban yang salah itu ya. Oke, berarti nanti kita harus eliminasi dari pilihan jawabannya. Gitu. Contoh ya. Which of the following is not true? Berikut ini mana yang tidak benar terkait kata gadget. Nah, kita baca gadget ya, terkait gadget. In English, there are many different kind of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Dalam bahasa Inggris ada berbagai jenis ya, expression yang berbeda yang orang-orang gunakan untuk memberikan nama sesuatu nama tersebut yang namanya tidak dikenal atau momentarily forgotten, dilupakan sesaat. The word gadget, kata tersebut adalah gadget ya. It was first used, pertama kali digunakan oleh British sailor, pelaut British ya, di tahun 1850-an, and probably, dan kemungkinan berasal dari French. French word ya, kata Prancis yaitu gadget, which was a small hook, yang merupakan kail kecil. In everyday use, the word has more general meaning. Sehingga jawaban tepat apa nih? A, B, C, D. Yang tidak benar terkait kata gadget. Pertama, it is used name something when the name is not known. Nama sesuatu nama yang tidak dikenal. Ada tadi ya, anything whose name is unknown, berarti ada. Kalau ada berarti bukan ya. Kalau B, it was used, digunakan awal abad ke-19. Sedangkan di sini 18 ya. Nah ini berarti. Kalau C, it most likely. Likely artinya kemungkinan, berasal dari word, kata bahasa Prancis. Ada tadi ya, gadget ya. Benar, kalau benar berarti bukan. Kemudian yang di it first known, pertama kali digunakan oleh British sailor, juga ada. Berarti bukan. Jawaban tepat adalah B. Next, number 2, which of the following is not mentioned? Berikut ini mana yang tidak mention, tidak disebutkan di PC tersebut sebagai expression for something that is not known. Apa nih? Tingamabob, gadget, dohike, atau what is it? Kita cek nih, tingamabob ada nggak? Ada ya. Gadget ada, dohike ada, berarti D ya. What is it? Adanya what is D. D. Mudah lah ya untuk pertanyaan ini. The following chart outline the key information that you should remember about unstate detail question.
How to identify the question? Bagaimana untuk menentukan pertanyaan tersebut ya? Bentuk pertanyaannya, which of the following is not stated? Berikut ini mana yang tidak ada? Berikut ini mana yang tidak disebutkan? Berikut ini mana yang tidak didiskusikan? All the following are true. Berikut ini semuanya benar kecuali, nah itu. Where to find the answer? Nah, di mana kita harus menemukan jawaban tersebut? The answer to this question are found, tentunya ditemukan di passage ya. How to answer the question? Bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut? Choose a keyword in the question, scan in the appropriate place in the passage for keyword, kemudian read the sentence that contain the keyword or idea carefully, look for an answer that are definitely true according to past passage, eliminate this answer. Nah, sekarang kita masuk TOEFL exercise 4. Soal 1 dan 2. Nah, ini silakan dikerjakan. Soal 1 dan 2. Oke, kita bahas ya. Number one. Oke, soal nomor 1. All the following are true. Berikut ini semuanya benar terkait blood plasma kecuali, nah ini apa nih? A, B, C, or D. Ya, jawaban tepat adalah A ya. Nah, blood plasma itu adalah sebuah liquid cairan yang colorless, tidak berwarna, hampir tidak berwarna dan clear ya. Nge. Ya, jawaban tepat adalah A. It is deeply color liquid, merupakan sebuah cairan yang berwarna dan deep gelap ya. Nah, ini kan kontras banget ya. Next, number 2, which of the following is not said? Berikut ini mana yang tidak ada terkait whole blood? Oke, yang ditanyakan adalah whole blood. Oke, apa nih jawaban tepat? Oke, dan jawabnya B. Ada yang jawabnya apa nih kira-kira? Soal nomor 2. Oke, kita cek nih ya. Ya, jawaban tepat adalah D. It is clear colorless liquid. Oke. Nah, kita baca. Plasma differ, berbeda in several important way from whole blood. Memang berbeda ya. Berarti it is different from plasma. Ya, benar ya. Kalau benar berarti bukan ya. Kemudian first of all, pertama, plasma can be mixed. Plasma itu bisa dicampur. Untuk semua darah dan not have to be right blood group ya. As whole blood does. Jadi kalau whole blood juga bisa ya. It cannot be dry. Nah, sekarang in addition plasma can be dried. Kalau plasma itu bisa dikeringkan dan bisa di storage, disimpan. It cannot be dried. Sedangkan whole blood tidak. Berarti benar ya, kalau benar bukan. Kemudian it is important to keep
Oke, jadi mustahil untuk keep menyimpan di storage for a long time. Nah, ini kan kalau whole blood tidak bisa dikeringkan juga tidak bisa disimpan. Berarti benar ya. Oke, sehingga jawaban tepat adalah D. Itu. Alright, lanjut. Nah, berikutnya PZ 2. Nah, PZ 2, question 3 and 4. Nah, soal 3 dan 4 nih. Silakan dikerjakan lagi ya. Oke, kita bahas ya. Soal nomor berapa nih? 3. Which of the following is not true? Berikut ini mana yang tidak benar terkait Nelly Blee. Nah, oke, apa nih jawaban tepat? A, B, C, or D? Yaitu B ya. Oke, mentally ill ya. Oke, karena dia sebenarnya apa? Pretend ya, pura. Elizabeth Cochrane Seaman was merupakan seorang jurnalis Amerika at the turn of the century who wrote yang menulis for the newspaper New York World under the pen, oke, di bawah nama Nellie Bly yang merupakan nama which was taken yang diambil dari Stephen Foster song Nellie Bly, oke, penyanyi ya, Nellie Bly, oke. She achieved dia menerima fame, oke, for her exposes and article. Kemudian di sini disebutkan she felt dia merasa bahwa the best way to get the real story was from the inside rather than as an outside observer who could be treated uh, pretty version on of reality. One occasion she pretend, nah, dia berpura-pura to be a thief ya, menjadi seorang pencuri sehingga she would get arrested, dia ditangkap dan she for herself her female prisoner were really treated. On another occasion she faked, dia berpura-pura mental ill ya. Okay. In order to admitted a mental hospital, bisa masuk ke mental hospital ya, to get real picture treatment of mental pasiennya. Oke, number four. Which of the following is not mentioned? Berikut ini mana yang tidak disebutkan? A something that Nelly Bly did good, get a good story. Yaitu dia bekerja sebagai seorang dokter. Kan dia apa, observer di ini ya, di hospital tersebut. Oke, bisa lah gitu ya teman-teman.
Oke, gitu kira-kira teman-teman mengenai bentuk soal reading comprehension yang kita pelajari skill berapa tadi? Skill 1, 2, 3, dan 4. Oke, any question so far? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Oke, Bapak Ibu. Oke, gimana? Clear dengan penjelasan hari ini? Oke, clear lah ya. Alright. Oke, kita ketemu lagi next meeting besok ya. Oke, next meeting besok mempelajari tips untuk mengerjakan reading comprehension yang lain. Oke, let's close our class in this afternoon. Oke, thank you for joining this class today, everybody. Oke, see you tomorrow. Thank you, Chef. Oke, you're welcome.